sejahtera dari Allah Bapa itu yang melampaui segala akal dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Umat yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita hari ini tertulis dalam kitab Yeremia pasal 7 ayat 23. Saya akan bacakan buat kita. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Demikianlah firman Tuhan. Kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, sering sekali ketika kita mau pergi merantau, pasti ada nasihat dari orang tua atau yang lebih tua daripada kita. Atau mungkin juga bisa teman sahabat kita yang mengatakan bahwa jangan lupa nanti di perantauan memberikan kabar. Yang kedua dikatakan jangan lupa pergi beribadah. Yang ketiga nanti pintar-pintar menempatkan diri dan jagalah dirimu. Oleh karena itu dari setiap itu kita melihat bagaimana kekuatan pesan itu, kekuatan nasihat itu. Itu yang terjadi kepada umat Israel ketika Allah mengutus Yeremia untuk penyampaian tugas pesan daripada Allah. Tentu saat itu Yeremia menghadapi ibadah sebagai rutinitas, tetapi umatnya tidak setia kepada Tuhan. Artinya mereka datang beribadah hanya sebagai rutinitas saja, tetapi bukan panggilan daripada hati. Nah, ibadah itu artinya dari kata dasar apodah, artinya Allah yang bekerja. Jadi ibadah itu adalah bagaimana kita melibatkan Allah di dalam pekerjaan kita. Tentu ketika kita melibatkan Allah perlu persekutuan kita dengan Allah dan persekutuan kita dengan sesama manusia. Sekalipun terkadang dalam peribadahan itu mungkin terkadang iman kita diuji dan yang lainnya, tetapi firman Tuhan ini bagaimana di dalam ibadah itu adalah kesetiaan kita kepada Allah, bukan mendua hati. Sehingga dikatakan oleh Allah kepada Yeremia melalui Yeremia kepada orang Israel, dengarlah suaraku. Artinya bagaimana umat Israel yang mampu untuk mendengarkan apa yang Tuhan inginkan dari mereka. Kita juga bisa merefleksikan sebenarnya siapa yang kita dengarkan. Yang kita dengarkan yaitu orang lain, atau yang kita dengarkan bagaimana hikmat Allah yang diberikan kepada kita. Tentu mendengarkan itu dibutuhkan ketelitian, dibutuhkan untuk lebih belajar lagi bagaimana kita mendengarkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Artinya mau dikatakan dengarkanlah, yaitu setialah di dalam setiap waktu. Setialah apapun yang menjadi keadaan kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Nah, yang kedua dikatakan aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Memang orang Israel sudah terpilih, sudah terpanggil pada zaman kitab yaitu kitab Keluaran, atau pada zaman Abraham di kitab Kejadian. Tetapi perlu memperbarui diri, perlu merefresh bagaimana hubungan kita dengan Allah. Karena terkadang hubungan kita dengan Allah adalah naik turun. Tetapi disinilah kita akan mengatakan bahwa ketika Allah sudah mau menjadi jaminan di dalam diri kita, berarti kita juga adalah hidup bersama-sama dengan Allah. Jadi disinilah manusia apa yang dia pikirkan, dia bukan meminta persetujuan kepada Tuhan, tetapi dia meminta petunjuk. Dan dia meminta kekuatan untuk berhikmat menjalani hari-harinya. Oleh karena itu firman Tuhan ini katakan, ikutilah seluruh jalanku yang kuperintahkan kepadamu. Artinya yaitu jalan ketika mereka memberikan persembahan. Memang itu latar belakang Nats ini. Ketika mereka memberikan persembahan tidak dari sungut-sungut, tetapi dari
kemauan hati mereka. Artinya apa yang mau diaplikasikan? Ketika kita mau memulai hari-hari kita, mari jauhkan sungut-sungut. Ketika kita mau memulai aktivitas kita, mari jauhkan dari sifat kemarahan. Ketika kita memulai hari-hari kita, aktivitas kita, mari kita menjalaninya dengan sukacita. Karena apa? Firman Tuhan katakan, biarlah kesusahan sehari cukuplah untuk satu hari. Jangan usah kita bawa-bawa masalah kemarin dengan hari ini. Oleh karena itu di sini firman Tuhan ini mau katakan kepada kita, kita akan berbahagia. Berbahagia kita sekalipun ada salib. Kita mampu berbahagia sekalipun ya ada banyak tantangan ke depan yang kita tidak tahu. Tetapi karena Kristus sudah diam di dalam diri kita, karena kita sudah mengimani Kristus, disitulah kita mampu untuk berbahagia. Karena apa? Kebahagiaan orang Kristen bukan diukur dengan materi. Kebahagiaan orang Kristen bukan diukur dengan status. Terkadang kita juga ikut status orang. Jadi segala sesuatu sebenarnya bukan apa yang kita butuhkan, tetapi karena ikut dengan apa yang telah orang lain lakukan. Firman Tuhan ini mau katakan kepada kita, kebahagiaan bukan di situ. Kebahagiaan kita adalah ketika kita hidup dengan firman Tuhan, hidup di dalam penyembahan dengan nyanyi-nyanyian dengan firman Tuhan. Maka karena itu, kalau mau berbahagia, mari kita ikut jalan Tuhan, pegang salib, mari berdoa, penyembahan dengan nyanyi-nyanyian, disitulah kita jadi pribadi yang berbahagia. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu, buat cinta kasih-Mu. Kami mau hidup bersama-sama dengan Tuhan. Karena kami tahu Bapa ajarkan kami untuk tetap setia apapun yang terjadi dalam hidup kami. Karena kami tahu Allah yang selalu menyertai kami. Ampuni akan segala dosa kami dan berkati setiap aktivitas kami dari pagi sampai pada malam hari. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa padamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kita. Amin.